Bismillahirrahmanirrahim. Ana sebenarnya malu ya, karena tadi disebutkan yang mau bertanya silahkan nulis sama Ustadz. Banyak pertanyaannya nggak dijawab sama Ustadz. Barakallah. Tapi insya Allah yang antum tulis itu sebenarnya antum sedang menulis di rapot antum di akhirat nanti. Antum akan dapatkan apa yang antum catat walaupun nggak dijawab sama Ustadznya, dan semoga memberatkan timbangan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quranul Karim, dan agama yang benar yaitu Islam. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Yang benar hanya Islam. Iya. Dan kita yakin akan hal itu. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini tepatnya tanggal 24 Sya'ban, setelah sholat zuhur, kita berkumpul di masjid, apa namanya? Adzikri. Adzikri, Masya Allah. Masjid Adzikr, artinya masjid zikir. Kita duduk untuk berzikir di sini. Tapi biasanya kajian habis zuhur itu kurang apa ya? Ngantuk katanya dia. Kurang semangat mungkin. Antum udah pada makan siang belum jemaah? Dia nggak dikasih makan sama panitia jemaah. Oh ada antum jemaah, Masya Allah. Ana tadi ditawarin makan sama panitia. Ustadz mau kajian dulu apa makan dulu? Kata anak kajian dulu, anak makan nanti habis kajian aja. Soalnya di mobil udah makan gitu. Jadi alhamdulillah gitu udah makan. Jadi antum mudah-mudahan semangat lah. Tapi antum kalau sudah ngantuk dikit, antum keluarin kurmanya. Antum makan, nggak apa-apa. Boleh dengerin kajian sambil makan. Boleh. Yang nggak boleh sholat sambil makan. Nah, tapi jangan mengganggu yang lainnya. Artinya kadang kala makan sambil bersuara ya. Antum dengar suara-suara nih. Itu kadang-kadang mengganggu yang lainnya. Tapi ala kulli hal jamaah, kita akan berbincang tentang istiqamah di zaman fitnah. Setiap manusia yang hidup itu akan difitnah. Setiap manusia yang beriman tidak akan luput dari fitnah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, di mana dia hidup, fitnah itu akan datang. Karena hidup ini diciptakan untuk menfitnah kita agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mereka mendakwahkan bahwa diri mereka beriman, ana mukmin, ana muslim, aku orang Islam, wahum la yuftanun,
lalu mereka tidak difitnah. Kata Allah, nggak seperti itu jemaah. Antum semua ngaku beriman. Kita datang ke kajian ini, tampak kita sebagai seorang muslim. Apakah cukup dengan pengakuan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kita benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan fitnah itu kemudian tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Jamaah, apa sih arti fitnah? Sebutkan 3 arti fitnah. InsyaAllah. Fadhal. 2, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nawar sama ustadznya nggak apa-apa. Nah. Fitnah itu yang memalingkan dari ketakwaan. Yang menyingkap hakikat seseorang. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Nah, itu diantara makna fitnah. Makna fitnah itu ujian, fitnah itu sebenarnya dulu orang itu kalau kepingin tahu emas murni dan emas imitasi, emas itu dimasak. Dimasak itu salah satu makna difitnah, kemudian terpisah antara perak, tembaga, dan emas. Di situ kelihatan jamaah. Dipanasin tuh fitnah. Di antara makna fitnah adalah segala sesuatu yang memalingkan kita dari ketaatan. Itu namanya fitnah. Apa saja. Makanya Allah kadang-kala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah katakan sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Allah katakan fitnah. Jadi segala sesuatu yang membuat antum jadi malas beribadah. Yang awalnya Masya Allah suka ke masjid, gara-gara punya anak, ditanya, kenapa nggak ke masjid bang? Aduh, gendong anak Ustaz. Oh, anak jadi fitnah nih. Rasulullah SAW, beliau sholat dibawa cucunya, digendong. Mungkin cucunya nggak mau berpisah dengan Nabi SAW, dibawa ke masjid. Tapi karena masih kecil nggak dilepas. Soalnya kalau dilepas, jadi fitnah buat yang lainnya. Kadang-kala orang sholat ngelihat anak kecil lewat, ya Allah kacamata anak keinjek ini kayaknya, aduh. Jadi fitnah dia. Maka digendong, kalau masih kecil itu dijagain, orang tuanya harus jagain. Dan Rasulullah SAW jadi imam jemaah. Kira-kira kalau sekarang imamnya bawa anak di pundak, jadi fitnah nggak? Jadi fitnah sekampung. Ini ibunya kemana itu kata dia. Imamnya antum dapat dosa sudah. Itu fitnah buat kita semuanya. Pokoknya segala sesuatu, harta, tempat kita bekerja, itu disebut fitnah. Dan fitnah itu sesuatu yang menyingkap hakikat seseorang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu kadangkala memunculkan hakikat diri seseorang. Apa saja peristiwa itu? Contohnya di masa Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, peristiwa yang di luar nalar manusia. Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj. Di pagi hari itu beliau tampak bersedih. Datang musuh Allah yang bernama Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dia tanya, malaka mahmum? Kau kenapa kelihatan sedih? Kata dia. Rasulullah SAW mengatakan, aku baru saja pulang dari perjalanan panjang. Dari Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, dan ana balik. Betul kau. Kau udah sampai sini lagi? Iya kata dia. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal merasa ini ada bahan untuk menfitnah orang-orang. Kalau aku kumpulkan orang-orang nih, Quraisy nih, kau akan cerita apa yang telah kau ceritakan kepada aku. Jadi, iya kata Rasulullah SAW. Dikumpulkan sama Abu Jahal.
Bukan karena kebaikan Abu Jahal jemaah. Karena dia tahu, nih nggak masuk akal nih. Bisa orang Islam jadi murtad nanti tuh. Pikirnya dia. Bisa orang kafir itu jadi nggak mau masuk Islam. Gara-gara cerita Isra Mi'raj ini. Dipanggil orang, ya masyarakat Quraisy dikumpulin semua. Kata Abu Jahal, silahkan kau ceritakan kepada mereka. Disiapin jamaah sama Abu Jahal. Nah, suruh ceramah sama mereka. Cerita Rasulullah SAW. Betul jamaah. Sebagian orang yang muslim murtad. Ini fitnah. Karena mana mungkin kata dia. Kita aja berangkat ke Palestina itu 1 bulan naik onta. Balik 1 bulan. Kau mengatakan di sebagian malam lalu sudah sampai Mekah. Sebagian itu murtad. Itu peristiwa menyingkap hakikat seseorang. Peperangan, ya termasuk fitnah. Ketika terjadi perang Uhud, berangkat 1000 orang dari dalam kota Madinah. Sampai daerah namanya Mustarah, di situ Nabi SAW memilah-milah para sahabatnya. Ternyata dari 1000 itu ada 300 pasukan yang pulang. Kelihatan ya, oh ini orang-orang munafikin. Yang kalau diajak berbagi rampasan perang, datang berbondong-bondong. Kalau umat Islam kalah, anak kan udah kasih tahu sama kalian. Gak usah perang kalian. Nah, itu fitnah seperti itu. Meninggalnya Rasulullah SAW fitnah. Di mana sebagian sahabat itu, ya sebagian orang-orang yang sebelumnya, tahun ke-9 dan ke-10 itu datang ke kota Madinah dan mereka menyatakan syahadat, lalu mereka pulang ke kampungnya. Tatkala berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga mereka, sebagian murtad, sebagian tidak mau bayar zakat. Itu fitnah. Makanya nggak gampang kita ini masuk surga. Apakah kita benar-benar beriman? Tunggu dulu, akan ada fitnah-fitnah yang datang. Untuk menyingkap, kau bersama siapa? Apakah engkau bersama Rasulullah SAW atau engkau bersama maslahatmu? Artinya, kalau sesuai dengan nafsunya dia lanjut, nggak sesuai, anak cari yang lain. Seperti kutu loncat ya. Yang dia loncat ke sana, loncat ke sini, hanya mementingkan maslahat perut dia dan yang di bawah perut dia. Haibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap istiqomah sampai ajal datang menjumpa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah engkau kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai tua? Sampai pensiun? La. Sampai kematian itu datang kepadamu. Dan godaan kepada manusia ini juga tidak akan pernah berhenti. Ada setan yang menggoda. Setan itu datang terus menggoda kita. Walaupun kita tahu di bulan Ramadan setannya diperistirahatkan. Tapi apakah dengan setan di penjara, dibelenggu, kemudian kemaksiatan tidak ada? Banyak Ustadz, tapi berkurang. Kita lihat kemaksiatan di bulan Ramadan berkurang. Kita lihat rumah-rumah Allah berubah. Yang awalnya 2 shaf, tahu-tahu jadi penuh nih. Ahibati fillah, setan itu kadangkala datang ketika antum mau mati, dan ini fitnah yang besar. Antum selama hidup berbuat baik, mau mati digodain setan, mati dalam kondisi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai setan itu berhasil menggoda aku ketika aku mau mati.
Orang difitnah dengan sakit. Dikasih penyakit. Awalnya orang ini sholat. Sholat ke masjid, Masya Allah. Ketika dikasih penyakit, mulai dia ada perasaan suudzon sama Allah. Aku ini taat. Aku ini rajin bersedekah. Aku ini berhaji. Masa aku dikasih penyakit kayak gini sama Allah? Tuh, ketika fitnah datang. Ya kalau gitu aku gak mau sholat. Kadang-kadang gak sholat. Ketika dia butuh mati husnul khatimah, Allah kasih dia penyakit di akhir hidupnya dan dia tidak sholat. Kita melihat orang-orang seperti itu. Yang mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, mati yang jadi ukuran jemaah. Tapi proses itu penting. Bagaimana kita menjaga diri kita selalu dalam ketaatan dan mati husnul khatimah. Karena sesuai dengan amalan dia. Cuma ada orang yang pura-pura soleh. Kelihatannya baik. Tapi nanti kematian akan menyimpulkan siapa dia yang sebenarnya. Di akhir sholat, Nabi senantiasa berlindung. Baca apa Nabi kalau sebelum salam? Ada doa minta perlindungan dari fitnah. Nggak hafal antum? Antum? Belum hafal juga. Antum? Belum hafal. Antum? Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tuh insya Allah antum hafal semua. Cuma kadang-kadang yang mana doanya? Padahal tiap hari dibaca gitu kan. Ya insya Allah hafal. Itu doa yang dianjurkan dibaca setelah tasyahud selesai, sholawat selesai. Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Na'udzubillah jemaah. Hati-hati dengan fitnah kehidupan dan kematian. Ada fitnah nanti antum di kuburan di fitnah. Nabi SAW mengatakan innakum tuftanuna fi kuburikum. Kalian difitnah di kuburan kalian. Masih ditanya man rabbuk. Loh saya kan sudah nyembah Allah. Ditanya benar enggak engkau nyembah Allah. Man nabiyuk wa madinuka. Dan ada fitnah dajjal jamaah. Yang banyak terfitnah dengan dajjal ini para wanita. Kenapa? Wanita ini dikasih kelebihan apa ya? Suka penasaran. Keinginan dia ingin tahu itu, Masya Allah. Kalau dikatakan ada orang bisa terbang di sana ya, coba lihat yang datang siapa? Ibu-ibu, mas saya izin mas ya. Mau kemana kau kata dia? Katanya ada orang bisa terbang di sana kata dia. Bagaimana ketika melihat Dajjal? Dia menghidupkan yang di dalam kubur. Dia keluarkan. Bapak ibunya dikeluarkan. Padahal enggak, bapak ibunya mati nggak bisa keluar. Itu di jin setan berubah wujud seperti bapak ibunya. Kemudian Dajjal meminta hujan turun-turun. Itu fitnah yang besar sekali. Makanya Rasulullah SAW kalau aku masih hidup, aku akan mencukupi kalian tentang Dajjal. Selesai sudah. Tapi kalau tidak, setiap muslim jaga keimanannya sendiri. Karena besar fitnah Dajjal jemaah. Masya Allah. Jemaah baru berapa menit kita kajian, sudah ada yang tanya. Nah, ala kulli hal. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim."
kalian segera beramal, kata Nabi. Sebelum datang fitnah yang banyak, yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Ini salah satu cara istiqomah di zaman fitnah itu, kalau antum dapat ilmu segera amalkan. Jangan nunggu. Ustadz kayaknya ana belum mampu. Banyak kita menanti. Oh nanti aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Banyak ilmu yang kita dapat tapi kita tidak amalkan. Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Cepat-cepat segera kalian amalkan itu. Sebelum datang fitnah. Kenapa? Kalau kau amalkan, fitnah datang, amalan itu akan menjadi tameng buat engkau. Fitnah itu nggak akan godain engkau. Karena kau sudah istiqomah di situ. Tapi kalau fitnah datang kau baru mau beramal, ya gimana mau beramal? Kau di masa tidak ada fitnah aja, tidak beramal. Datang fitnah, kau mungkin sudah masuk dalam fitnah itu. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Tuh orang kalau sudah fitnah datang nanti, paginya bisa beriman, sorenya kafir. Nggak ada berat buat dia untuk pindah-pindah agama. Sorenya beriman, paginya kafir. Sorenya datang kajian, paginya sudah masuk ke gereja umpamanya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, fitnah jamaah. Dalam setiap sholat kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita. Karena fitnah itu datang untuk menguji kebenaran keimanan kita. Semua akan difitnah. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Pernah bosan antum baca itu? Yang ada antum baca itu tapi tidak sadar dengan apa yang dibaca. Tahu-tahu assalamualaikum, oh, sudah selesai imamnya. Nah, itu banyak kita merasakan. Tolong dihayati. Al-Fatihah itu rukun sholat. Itu tuh ruhnya sholat di sana tuh, antum usahakan khusyuk ketika membaca itu. Kita minta supaya diselamatkan dari fitnah. Doa yang sering dibaca sama Rasul SAW. Ummu Salamah ditanya, Nabi itu kalau di rumahmu baca apa sih? Masya Allah, hadiahnya tambah besar. Anak jadi nggak enak jamaah. Apa yang dibaca Nabi? Di rumahnya Ummu Salamah tuh, angkat tangan duluan tuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa Nabi baca itu? Kirim ke belakang. Subhanallah. Iya, ana izin minum dulu jamaah. Qultu li Ummi Salamah. Syahr bin Hausyab berkata kepada ibundanya. Ingat, istri Nabi itu ibunda kita. Ya Ummul Mukminin, dia berkata, wahai ibunda orang-orang yang beriman, maka na aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Apa sih yang banyak dibaca Nabi kalau dia sedang di rumahmu? Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kebanyakan doa Nabi kalau lagi di rumahku itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Qalat faqultu ya Rasulullah. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kau banyak baca doa ini? Kan kepingin tahu Ummu Salamah. Dibaca lagi. Ada apa? Pantas istri Nabi bertanya. Dan pertanyaan itu salah satu pintu ilmu. Seperti ceritanya Aisyah. Ketika Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Aisyah tanya, kenapa kau banyak berlindung kepada Allah dari hutang?
Nabi menjawab Ummu Salamah, qala ya Umma Salamah, innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina usba'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, tidak ada satupun manusia anak Adam kecuali hatinya berada di antara dua dari jari-jari Allah Jalla Jalaluh. Faman syaa aqam wa man syaa azal. Barang siapa yang Allah berkehendak membuat dia istiqamah, Allah jadikan dia istiqamah. Tapi barang siapa yang Allah berkehendak dia itu menyeleweng, menyimpang, Allah jadikan dia menyeleweng. Lalu Mu'ad bin Jabal membaca firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuh, orang-orang yang beriman malah doanya lebih ke akhirat daripada dunia. Itu minta istiqomah. Antum coba lihat. Antum umpamanya doa 5 menit. Antum baca 5 menit. Antum perhatikan. Yang antum minta istiqomah kepada Allah. Minta istiqomah itu minta iman ya. Minta takwa sama Allah. Minta syukur. Seperti doanya Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minta supaya kita tetap di atas itu. Coba kita perhatikan. Berapa banyak? Kalau yang belum nikah doanya yang banyak apa? Habis sholat, sebelum salam, ketika sujud. Terus ya Allah, itu akhwat yang di sana mudah-mudahan mau nerima aku. Dia doa terus kayak gitu. Dia lupa bahwa ada yang lebih penting yang seharusnya dia pinta. Kok boleh? Doa itu boleh. Tapi kau harus lebih sering meminta ketetapan hati dan keteguhan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Engkau istiqomahlah sesuai dengan perintah. Namanya istiqomah itu jamaah, jalan lurus sesuai dengan perintah, enggak neko-neko. Enggak nawar-nawar, enggak, itu udah lurus saja. Mudah kan? Tidak sulit. Apa perintahnya laksanakan, enggak diperintahkan ya udah enggak usah dikerjain. Itu namanya istiqomah. Ketika engkau melaksanakan yang tidak diperintahkan dan yang diperintahkan kau tinggalkan, ya kau tidak istiqomah. Misalkan yang penting beramal, enggak. Di sini Nabi aja diperintahkan fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bersamamu hendaklah mereka istiqomah sesuai dengan perintah. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas dalam beragama. Maka kita harus tahu bagaimana istiqomah. Ahibbati fillah, bagaimana seorang muslim menjaga dirinya dari fitnah, itu akan kita bicarakan sebentar lagi. Tapi sebelumnya ada fitnah-fitnah yang membuat seorang mukmin, seorang yang beriman untuk tabah dan sabar. Yang pertama, seorang mukmin ini kadangkala diganggu oleh orang-orang yang cinta kepada kebatilan. Diganggu. Difitnah. Seperti Bilal bin Rabah. Ingat. Dia tuh diuji keimanannya jamaah. Disiksa oleh majikan. Sumayyah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab bin Ard. Itu mereka disiksa oleh orang-orang yang cinta dengan kebatilan. Dan kita pun sedang diuji. Itu bentuk fitnah yang menimpa kita. Dan wallahu a'lam, apakah kita akan tabah seperti tabahnya Bilal bin Rabah? Andai kata musuh-musuh datang menguasai negeri kita, lalu menyiksa antum, memaksa antum untuk keluar dari la ilaha illallah. Kita lihat sebagian orang gak usah dipaksa, udah keluar dari Islam. Nah, jadi ada fitnah yang berupa siksaan, gangguan dari ahlil batil. Yang kedua, fitnah nafsu dan syahwat. Ada orang-orang yang Allah fitnah dia tidak dengan siksaan. Anak kalau disiksa mah tabah Ustaz. Tapi kalau fitnahnya perempuan, aduh kata dia kayaknya berat lah. Iya, ada yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang difitnah dengan jabatan. Dia ketika duduk di jabatan itu lupa untuk membela agamanya.
Karena kalau dia bela agamanya, aduh aku diturunkan, aku nanti dipindah, aku nanti ini. Itu fitnah buat dia. Rasulullah SAW ketika di Mekah, beliau berdakwah, datang orang-orang Quraisy. Salah satu yang datang Al-Walid bin Mughirah. Dia datang, ya Muhammad, kau ini maunya apa sih? Kalau kau ingin kaya, maka kita akan jadikan engkau orang paling kaya di Mekah. Ini fitnah uang. Kalau engkau ingin wanita, kita akan nikahkan engkau dengan 10 wanita paling cantik di Mekah. Sedang difitnah jemaah. Kalau kau ingin kehormatan, kita akan jadikan engkau orang yang paling terhormat dan kita tidak akan memutuskan satu permasalahan kecuali engkau yang mengetuk palu mungkin bahasanya. Kau yang mengatakan iya, kita akan lakukan itu. Tapi kalau kau sakit, mungkin kau punya masalah, kita akan panggilkan dokter. Ini tawaran kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Al-Walid bin Mughirah, "Afaragta? Kau udah selesai. Tawaranmu udah." Qala na'am, iya. Lalu Nabi SAW membaca awal surat Fussilat, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud." Nabi mentahkan semua tawaran itu. Aku nih bukan cari duit berdakwah ini. Aku bukan cari popularitas. Aku bukan cari wanita. Aku sedang memberikan peringatan kepada kalian tentang adanya surga dan neraka. Dan kalau kalian berpaling dari Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hidayah buat kalian, maka aku ada ancaman buat kalian. Seperti ancaman yang telah mengancam kaumnya Thamud. Mereka dihancurkan Allah SWT. Bisakah kita mengatakan hal itu tatkala kita difitnah dengan harta dan jabatan? Wallahu a'lam. Yang ketiga, terfitnah dengan orang-orang kafir yang mereka, ya Allah, mereka tidak sholat, mereka tidak kenal Allah, tapi mereka modern. Mereka lebih bagus dari umat Islam. Kan sering umat Islam menjadikan kiblat itu mana? Amerika kiblat mereka. Masya Allah, kau lihat Amerika itu, Masya Allah. Di sana ada Batman, ada Spiderman, ada siapa lagi? Ada Iron Man. Kita dibohongin semua. Dan orang-orang terfitnah dengan kecanggihan mereka. Oh, mereka canggih ya. Sehingga sebagian umat Islam mengajak sebagian tokoh-tokoh Islam. Atau kita lihat mungkin mereka sebagian ustadz lah kita katakan. Kalau mereka memang ustadz, mengajak agar umat Islam meninggalkan syariat Islam. Supaya apa? Supaya maju kayak Amerika. Kita ini nggak maju-maju karena kita ribut sama Quran, ribut sama... Udahlah, tuh Amerika Injilnya ditinggalkan, gerejanya ditutup, mereka maju. Itu fitnah jamaah. Berapa banyak orang-orang kaya yang gayanya ke barat-baratan. Muslim, iya muslim. Selalu meremehkan orang Islam yang lainnya. Memandang umat Islam ini, aduh keterbelakangan, aduh memalukan sekali. Kata dia. Sebagian mengatakan, udahlah tinggalkan gaya-gaya Arab itu. Arab itu ribut, terus perang, terus kok ada apa pakai sorban kayak gitu, kata dia. Janganlah. Iya, ada yang terfitnah seperti itu. Dia melihat bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ini menyebabkan keterbelakangan. Terpuruknya umat Islam, karena berbicara masalah agama terus. Ya Allah, inilah perbedaan Islam dengan agama yang lain. Agama yang lain itu sudah terselewengkan atau bikinan manusia sehingga tidak cocok untuk diamalkan. Tidak cocok untuk diamalkan. Karena mereka bertentangan dengan teknologi, bertentangan dengan perkembangan manusia. Islam lah.
Tapi yang jadi masalah kau tidak tahu Islam yang sebenarnya kayak apa. Allah berfirman di surat Ali Imran. Ini bayangkan. Allah mengatakan ini kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya di masa itu. Allah mengatakan Ali Imran ayat 196 sampai 198. Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Engkau jangan tergiur, jangan terpesona, jangan terheran-heran, jangan tertipu dengan keberhasilan orang-orang kafir di negeri itu. Umat Islam miskin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, miskin jemaah. Siapa yang kaya? Quraisy. Siapa yang disegani? Quraisy. Kafir Quraisy pada waktu itu. Kadang-kala kan orang melihat hal itu jadi terpana. Oh, mereka kaya raya. Ini pertanda mereka itu benar. Enggak. Mata'un qalil. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian akhir dari tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Seburuk-buruknya alas buat mereka. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Kau jangan terkesima dengan mereka. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Jannah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Kekal abadi selama-lamanya. Kau lihat orang-orang kafir. Ada yang kekal. Tunjukkan orang paling kaya di dunia. Iya, antum ingat dengan Steve Jobs. Kemana dia jemaah? Kemana dia? Mana kesuksesan dia? Steve Jobs itu yang bikin apa? Apple ya. Ini hasilnya dia nih. Orangnya kemana? Mati jemaah. Ada yang dibawa ke kuburan sama dia? Nggak ada. Dibikin film tentang dia. Oh ini. Masya Allah. Nggak ada. Jangan terpesona dengan mereka. Mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit. Berapa tahun? Berapa tahun umur Steve Jobs? Anak kasih hadiah. Masya Allah. Anak nggak tahu lah. Berapa tahun jemaah? Alhamdulillah antum nggak ada yang tahu jemaah. Anak susah mau kasih hadiah karena tahu umurnya Steve Jobs. Nah, mata'un qalil. Adapun orang-orang yang beriman, khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Nuzulan min indillah. Wa ma indallah khairun lil abrar. Itu adalah sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamuan dari Allah Jalla Jalaluhu buat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik. Umar bin Khattab pernah terfitnah dengan fitnah ini, dengan jayanya Persia, dengan keglamoran dan kemewahan orang-orang Romawi. Umar akhirnya suatu hari datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat Nabi baru bangun tidur, beliau tidur di atas tikar dan membekas di punggung Rasulullah SAW. Dulu kan di antara bajunya itu pakai izar warida. Sarung dan selendang. Seperti orang yang ihram. Antum lihat orang pakai ihram? Ya kayak gitu pakaiannya. Jadi bukan selendang ditaruh di atas baju. Memang itu bajunya. Sarung di bawah, di atas selendang. Beliau tidur kadang-kala selendangnya jatuh. Kemudian pundaknya terkena tikar itu. Membekas garis-garis itu jemaah. Rasulullah SAW ketika bangun, Umar nangis. Nabi mengatakan, "Ma yubki?" Kenapa kau nangis, Umar? Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tu kaisar-kaisar Romawi,
raja-raja Persia, mereka hidup dalam kemewahan mereka, kenikmatan mereka. Sedangkan engkau Rasul, engkau adalah utusan Allah. Engkau kayak gini. Itu fitnah jemaah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Umar, apa kau enggak ridho buat mereka dunia dan buat kita akhirat? Gimana menurutmu? Selesai nih. Iya, ada apa kita ribut sama dunia ini jamaah? Nah, kalau nanti bakal ditinggal. Nabi pernah mengatakan juga, "Mali walid dunya." Apa sih urusanku sama dunia ini? "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Aku nih sama dunia ini seperti seorang yang sedang mengendarai kendaraan, lalu di padang pasir, di perjalanan, ada pohon, sebentar di pohon itu, lalu melanjutkan perjalanan yang lebih panjang lagi. Fir'aun berapa tahun di dunia? 100 tahun dikatakan, 98, 100, 101, itu umur Fir'aun. Dia dikuburnya berapa lama? 3000 tahun kira-kira jamaah. Dan neraka terus ditampakkan kepada Fir'aun. Na'udzubillah minan nar. Maka di sini kita jangan sampai terfitnah. Melihat orang-orang itu canggih ya. Ada di Arab ketika marinir Amerika itu menang di Irak. Saddam Hussein jatuh. Itu banyak anak-anak muda Arab cukurannya cukuran marinir. Iya. Kenapa? Oh, kalau cukuran gini bisa kuat kita. Buktinya apa? Itu fitnah jemaah. Kita akhirnya jadi mencontoh mereka. Karena menganggap kemenangan itu dengan cara ini. Lah. Kemudian yang keempat. Fitnah yang keempat yang kadang-kadang membuat kita berat adalah fitnah keasingan diri kita, kesepian di sebuah tempat yang tidak mendukung keimanan kita. Itu fitnah jemaah. Satu kampung hanya engkau yang muslim. Gimana kondisimu? Teman-teman kita kemarin anak ketemu dengan seorang ustadz. Dia dari Timor Leste. Dia cerita, Ustadz, satu kampung semuanya kafir, cuma tinggal 30 orang yang muslim. Ustadz. Bayangkan antum. Masih banyak. Gimana kalau antum sendirian? Antum kadang-kadang di rumah, Ustadz, cuma ana Ustadz yang berusaha menegakkan Islam ini. Bapak ana nggak dukung, ibu ana tidak mendukung, istri ana tidak mendukung, anak ana tidak mendukung. Kadang-kadang seperti itu. Dilihat bapaknya ke masjid, ikut aliran apa bapak ini ya? Iya. Karena sebelumnya bapaknya tidak pernah ke masjid. Dia baru dapat hidayah. Dan itu fitnah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 105. Bagaimana kondisi kita kalau kita menghadapi fitnah tersebut? Seperti sekarang nih. Kadang-kala antum di kantor, satu orang cuma yang jenggotan. Masuk kantor pada jenggotan. Aduh, teroris datang nih, kata dia. Kau sejak kapan jadi teroris? Kadang-kala seperti itu. Cuma dia yang sendirian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian perhatikan diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian. Kalau kalian dapat hidayah, orang mau sesat, mau apa, kalian tetap istiqomah, itu tidak akan membahayakan kalian. Tapi yang ditakutkan, azab Allah itu turun, antum di tengah orang-orang itu. Itu yang menakutkan. Makanya kenapa disyariatkan hijrah? Ketika antum tidak mampu merubah satu kemungkaran, jangan terus di sana. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang tidak zalim terkena dampak fitnah itu. Terkena azab Allah kalau turun. Maka kita perlu berhati-hati. Yang kelima, fitnah kaburnya kebenaran.
Apa bahasanya? Jadi kebenaran itu bercampur dengan kebatilan. Abu-abu. Kita jadi nggak tahu yang benar yang mana. Ustadz ini bilang nggak apa-apa Ustadz. Iya Ustadz. Ana dengarkan ceramahnya. Katanya nggak wajib pakai jilbab itu. Ada. Artinya orang awam nggak tahu apa-apa dengar Ustadz, profesor berceramah. Dia kan mau tidak mau kan? Oh ini katanya Ustadz nggak wajib. Antum baru berapa umurnya? Tuh sudah ilmunya sudah tinggi. Ini fitnah jamaah. Dan Anda berjumpa dengan beberapa orang dulu yang suaminya tidak menyuruh istrinya pakai jilbab. Enggak. Tidak disuruh istrinya pakai jilbab. Kenapa? Karena fatwa. Enggak Ustaz, kan enggak wajib katanya fulan Ustaz. Wallah ini fitnah yang besar. Ketika kita dihadapkan dengan kita yang orang awam, dengan banyaknya orang yang berbicara agama, semua orang bisa ngomong agama, sekarang tinggal ini ada HP, taruh di depannya, ceramah dia, sehingga umat jadi bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada sunnah. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dia akan melihat banyak perselisihan, banyak. Kuncinya fa'alaikum bisunnati, ikut sunnah Nabi. Tapi sekarang kiat-kiat bagaimana kita bisa istiqamah di zaman fitnah ini. Yang pertama, ikhlas dan perbaiki niat kita. Kita perbaiki niat kita. Di tempat kerja kita, dalam ibadah kita, jangan sampai kita ini dalam beribadah itu ria. Orang ria itu paling gampang kena fitnah. Dipuji sedikit, oh iya, Masya Allah. Memang anak orangnya baik, anak, Masya Allah. Nah, bahkan dia akan jual agamanya, karena memang niatnya bukan lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tilkad darul akhirah. Di surat Al-Qasas ayat 83 Allah mengatakan tilkad darul akhirah. Itu akhirat itu buat siapa sih? Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah jadikan buat mereka yang tidak punya niat untuk merasa tinggi, merasa besar, tidak cinta jabatan, tidak cinta apa, dan tidak ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini. Insya Allah antum dijaga sama Allah. Kalau niat kita ikhlas, perbaiki niat antum. Para sahabat itu jamaah, ada yang takut kena sifat munafik. Antum bayangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari, dia diminta untuk mensolatin jenazah. Ketika berangkat mau sholatin jenazah, sama Hudzaifah ibnul Yaman dipegang. Ya Amirul Mukminin, ijlis, uqud. Kau tetap duduk di sini. Kenapa kata Umar? Ini yang mati termasuk yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang munafikin. Umar ketika dengar itu dia ngomong sama Hudzaifah. Hudzaifah, Nabi nyebutkan nama aku enggak termasuk orang-orang munafikin? Bayangkan Umar itu sampai ada garis hitam di matanya. Dari seringnya dia menangis. Dia dijamin masuk surga, tapi dia tetap takut kepada Allah. Maka kita perlu takut kepada Allah. Jangan merasa sudah baik ya. Terus antum niat antum. Ana tadi sedekah. Untuk apa ya aku sedekah tadi ya? Ini kayaknya karena dilihat fulan aku sedekah tadi. Umpamanya. Antum berangkat umroh, berangkat haji. Karena sekarang ini dengan adanya HP jamaah, Allahu Akbar. Itu jadi ajang yang mempersulit kita untuk ikhlas. Di depan Ka'bah, selfie. Kenapa kau selfie? Kau ingin kasih tahu seluruh sahib-sahibmu kalau engkau di depan Ka'bah? Enggak Ustaz, untuk memotivasi.
supaya mereka mau berangkat umroh, berangkat. Ya nggak apa-apa kalau niatmu itu mudah-mudahan benar. Tapi kalau enggak hati-hati kok. Baik, yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Di surat Al-Furqan ayat 32 Allah mengatakan wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa tuh kok Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok ada periode sesuai dengan kondisi peristiwa? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah agar kami dengannya menetapkan dan meneguhkan hatimu. Quran, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Di antara makna tali Allah adalah Al-Quran. Kita insya Allah kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, mau terfitnah, mau salah jalan, Allah mengatakan nggak boleh itu jangan. Maka ini bulan Ramadan, bulan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Supaya kita tidak terfitnah. Ini zamannya zaman fitnah jamaah. Insya Allah kalau waktu antum lebih banyak digunakan membaca Al-Quranul Karim, godaan-godaan itu akan semakin sedikit. Tapi kalau dalam 24 jam antum sama sekali tidak buka Quranul Karim, maka kayaknya antum lebih rentan terkena fitnah itu jemaah. Dan antum rasakan, sehari baca Quran dan hari kedua tidak baca Quran, periksa hati antum. Bagaimana kondisi antum? Kemarin ketika baca Quran, Masya Allah, kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dan keburukan beranak keburukan. Maka kita berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Quran ini hidayah dari Allah. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Yang ketiga, puas dan yakin dengan agama dan ajaran Islam. Tidak ragu-ragu. Tidak ikut-ikutan. Maka ini dituntut kita belajar. Kebanyakan kita itu, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita lahir Islam. Ana lahir Islam, ana bersyukur kepada Allah. Ana punya ibu juga lahir Islam, ana punya abah juga lahir Islam, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kadangkala ada orang yang lahir Islam dalam perjalanannya murtad. Antum lihat. Gara-gara pernikahan jadi murtad. Pacaran dengan orang non-muslim, sampai hamil, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan aku mau bertanggung jawab asalkan kau keluar dari Islam. Itu banyak terjadi. Kenapa dia bisa murtad? Karena dia memang nggak yakin sama agamanya. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini dhaif. Diriwayatkan Imam Al-Hakim insyaallah. Antum insyaallah sering dengar hadis itu. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menimbulkan kekufuran. Itu hadis dhaif. Karena sebenarnya orang-orang miskin yang keluar dari Islam itu karena memang dia itu nggak punya keyakinan dengan agamanya. Tapi kalau dia yakin, antum lihat Masyitah binti Fir'aun. Antum lihat. Dia itu bukan masalah harta jamaah. Dia itu dihadapkan dengan 4 anaknya dan dirinya akan dimasak di dalam kuali. Apakah membuat dia terfitnah? Anaknya satu persatu dimasak dan dia lihat, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Karena dia punya keyakinan. Ini yang kadang-kala kita nggak punya. Sehingga sebagian menjual agamanya, memang sebenarnya kalau dikatakan dia menjual agamanya sih, apanya yang mau dijual orang dia nggak beragama sebenarnya? Sholat yang enggak, syahadat juga enggak yakin dengan syahadatnya. Antum tahu istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, bagaimana akhir hayat dia?
Dia hidup di istana jamaah. Orang kalau biasa hidup susah, lalu dia disiksa, dia mungkin mengatakan ya aku memang sudah susah dari dulu. Mungkin disiksa ini cepat mati, cepat selesai urusannya. Tapi kalau orang biasa hidup di istana dengan segala kenikmatan, Asiyah binti Muzaim yang perintahnya segera dilaksanakan oleh anak buahnya, makanan segalanya bisa dia nikmatin di istana itu, lalu dia masuk Islam, dia difitnah dengan suaminya. Disiksa, dipaksa keluar dari Islam. Akhirnya tetap diserahkan kepada bala tentaranya. Suruh siksa dengan siksaan yang menyebabkan dia keluar dari agama. Bayangkan. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia miskin, gak bertahan keluar dari Islam? Enggak, dia orang kaya. Dia tidak terfitnah dengan harta. Jadi orang kalau punya kekuatan iman jamaah, ditawarin apapun, dia tolak. Tapi kalau antum tidak yakin dengan agama antum, kadang-kala diskusi sedikit sama orang, oh iya ya kayaknya gak benar Islam ini ya. Hey. Padahal muslim. Gara-gara dia tadi tidak punya keyakinan yang mendasar ke dalam. Maka perlu kita membina keimanan kita di atas ilmu. Kemudian jamaah, yang keempat, baca perjalanan hidup para nabi dan para sahabat dan orang-orang salafus soleh supaya antum bisa lebih bertahan. Kalau antum disiksa, oh ternyata ada yang lebih parah dari ana. Ketika antum difitnah, aduh ternyata ada yang difitnah lebih dahsyat dari ana. Kayak tadi ada wanita yang mungkin diuji sama suaminya, dia ingat ya Allah istrinya Fir'aun aja sabar. Masa aku gak sabar menghadapi suamiku? Maka itu akan memotivasi dia. Rasulullah SAW senantiasa sama Allah dalam Al-Quranul Karim diingatkan dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Itu membuat beliau jadi tegar. Di surat Hud ayat 120 Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semuanya kita kisahkan kepadamu, kita ceritakan kepadamu dari kisah-kisah utusan-utusan Allah. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Yang dengan itu kita mengkokohkan dan mengkuatkan hatimu. Rasulullah SAW pernah disakiti sama salah satu orang. Nabi lagi bagi harta rampasan perang, datang orang. Namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia mengatakan, oh ini kayaknya kok nggak adil ini. Fulan dikasih, fulan nggak dikasih. Orang kan berpikir adil itu sama. Enggak. Adil itu bukan berarti sama jamaah. Adil itu memberikan semua sesuai dengan haknya. Itu adil. Kau punya istri satu, kau punya istri dua, satu anaknya 7. Anak harus adil Ustaz. Jadi istri yang pertama anak kasih 1 juta, yang kedua anak kasih 1 juta. Kan adil Ustaz. Anaknya 7 kok kasih 1 juta. Nah, adil itu tidak berarti sama selalu. Akhirnya ketika orang ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, kau berbuat adil lah. Kau itu tidak adil tuh. Bayangkan Nabi jemaah. Nabi. Ketika Nabi disakitin seperti itu, beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa itu pernah disakiti lebih parah dari ini dan dia bersabar. Artinya beliau mengingat Nabi Musa. Kita ini insya Allah bisa istiqomah dengan membaca perjalanan hidup mereka. Sehingga kita akan bersabar. Antum lihat Bilal bin Rabah ya, kisah mereka. Kemudian yang kelima, belajar ilmu agama. Datang kajian ya. Antum mau belajar ilmu umum tafadhol, tapi agamanya jangan ditinggalin. Antum datang ke kajian, majelis ilmu. Dan kemudian jamaah yang keenam, karena waktunya udah mepet nih jamaah. Antum masih belum ngantuk jemaah. Oh, ya alhamdulillah. Berdoa. Berdoa. Itu salah satu bagaimana menghindar dari fitnah. Bahkan Nabi SAW
minta kepada Allah, waqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, cabutlah nyawaku dalam kondisi aku tidak terfitnah. Benar-benar menakutkan jemaah. Dan Nabi senantiasa berdoa meminta ketetapan. Nabi pernah, siapa yang hafal doanya Shaddad ibn Aus? Anak kasih hadiah nih, Masya Allah. Bukunya Ustadz Yazid jemaah. Doanya Shaddad bin Aus. Shaddad ini dikasih doa sama Nabi. Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus, ya Shaddad ibn Aus, wahai Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fakniz anta haula'il kalimat. Wahai Shaddad ibn Aus, kalau engkau melihat orang-orang pada menimbun emas dan perak, engkau timbun doa ini. Itu fitnah ketika orang pada sibuk cari harta. Kita suruh ngumpulin doa jemaah. Siapa yang hafal? Jamaah, ana izin minum lagi. Fadhalu jamaah. Jamaah, ada yang cari, insya Allah. Antum hafal? Betul tuh. Tapi bukan pertanyaan yang ini. Nah, doanya betul itu, doa Nabi ngajarkan ke sahabat, tapi bukan yang Shaddad bin Aus itu. Jamaah, antum nih kitabnya besar jemaah. Berapa nih harga kitab nih? Insya Allah. Tapi antum kalau dikasih kitab jangan dijual. Dikasih kitab. Nah, fadhalu. Doanya Shaddad ibn Aus. Jamaah. Hah? Ada yang dapat? Ya Allah, antum cari itu nanti jamaah. Nabi SAW mengajarkan kepada Shaddad bin Aus, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Tuh ketika orang sibuk terfitnah dengan harta, dengan jabatan, kau minta, ya Allah, aku minta ketetapan kepadamu di atas urusan ini. Kita minta ketetapan supaya tetap istiqomah jamaah. Karena terus terang, kita itu manusia biasa. Kita ngelihat fulan, Masya Allah. Ganti lagi mobilnya fulan, Masya Allah. Hati mau nggak mau tergoda. Akhirnya ada tawaran-tawaran yang haram kita ambil. Karena ingin seperti fulan. Wal azimata 'ala rushd. Aku minta, ya Allah, tekad di atas kebenaran. Yang pertama minta ketetapan di atas urusan agama ini. Dan minta dikasih kemauan melaksanakan kebenaran. Karena tidak sedikit orang tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Maka kita dipinta al-azimah ala rusyid. Kemudian sampai akhir doa itu, dan masih banyak doa-doa lain seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian apalagi yang diminta sama Nabi alaihi salatu wasallam, itu doa yang di Al-Qur'an di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya anak baca sendiri aja. Anak takut yang dibaca yang sulit-sulit sama beliau nanti. Tapi kayaknya biar beliau yang baca aja. Ana udah capek baca jawab. Nah, mana mic-nya? Udah dapat mic-nya.
Bismillah. Ustadz, mohon nasihat bagi saya. Saat ini ada 3 fitnah yang saya rasa sangat dekat dengan saya. Fitnah musik, lagu, syair tanpa musik, dan perempuan. Perempuan yang ingin saya nikahi, namun belum, karena saya belum mapan dengan ilmu. Belum mapan dengan ilmunya belum ada. Mohon nasihat dari Rasulullah SAW, antum sampaikan kepada saya mengenai hal tersebut. Barakallahu fik. Tafadhol. Subhanallah jamaah. Iya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan secara muallaq ya. Dan hadis ini sahih. Akan datang satu masa di mana orang nanti menghalalkan istahillun al-hira wal harira. Mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, wal khamra wal ma'azifa, dan menghalalkan minuman keras serta menghalalkan alat-alat musik. Akan datang satu masa. Dan kita juga dalam kondisi ada ulama yang membolehkan Ustaz. Betul Ustaz. Tuh alim juga tuh dia tuh. Ini kan fitnah kita. Jadi kita jadi bingung nih. Fulan ngomong boleh, fulan ngomong nggak boleh. Dan hati kita condong kepada yang membolehkan. Iya Ustaz, kan ada khilaf. Katanya kalau ada khilaf suruh pilih yang paling mudah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Itu fitnah. Bagaimana? Ya nasihat anak antum belajar. Antum dalemin tuh. Bagaimana imam yang 4, Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, bagaimana pendapat mereka tentang musik sebenarnya. Dan kalau kita bicara, antum dapat apa sih ketika sibuk mendengarkan musik? Dapat apa? Ana Ustaz, kalau dengarkan musik itu subhanallah, sholat malam bisa kenceng Ustaz. Gitu kan. Kayaknya enggak jamaah. Enggak ada. Yang ada lalai, yang ada lengah, zikirnya berkurang. Wa minan nasi may yashri lahwal hadith. May yashtari lahwal hadith. Ada orang-orang yang membeli ucapan-ucapan yang melengahkan orang, liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk fitnah itu antum belajar lagi, terus antum kaji. Adapun berkaitan dengan fitnah wanita, ya antum tundukkan pandangan. Ketika antum fitnahnya sama perempuan itu karena antum ingin menikah tapi belum mampu, ya puasa antum. Puasa. Antum jangan puasa tapi tetap duduk di pinggir jalan. Alhamdulillah Ustaz puasa Daud, tapi sore di pinggir jalan, ngitung mobil lewat, orang lewat, Masya Allah. Ngapain di sini? Alhamdulillah Ustaz nunggu maghrib. Nunggu maghrib ngeliatin orang lewat, terfitnah antum dengan orang-orang itu. Maka perlu menjaga diri, antum ilmunya ditambah, dan kalau antum sudah memiliki kemampuan, segera menikah. Segera menikah. Kalau antum merasa Ustaz, ana masih belum punya uang, tapi kayaknya sudah wajib ana nikah Ustaz. Takut terjebak dalam perzinaan, ya antum utang nggak apa-apa. Boleh menikah dengan utang, boleh. Dan antum boleh cari mertua yang siap ngutangi anaknya. Boleh, mahar itu boleh lo kredit jemaah. Antum pikir cuma motor yang kredit. Antum kalau boleh, alhamdulillah anak sudah menikah tapi masih kredit. Yang ini istrinya masih kredit. Berapa tahun? 3 tahun kreditnya umpamanya dia. Tapi nggak boleh pakai bunga, ingat. Kalau kredit pakai bunga nggak boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nomor 2, saya akhwat mempunyai hutang kredit riba untuk membeli rumah sejak 2008 sampai dengan 2023 karena 23 tahun. Setelah belajar ilmu sunnah, saya baru mengerti kalau kredit dengan bunga tersebut adalah riba. Kalau tidak dilanjutkan maka akan disita. Sehingga sampai sekarang saya tetap mencicil membayarnya dan
dosa riba paling ringan adalah berzina. Seperti berzina kepada ibu kandung sendiri. Adakah dosa ini menyebabkan saya sekufu dengan orang pezina sehingga saya ditakdirkan untuk berpasangan dengan seorang pezina? Jazakallahu khairan. Udah nikah belum dia? Sudah. Sudah. Allahu Akbar ya. Dia kayaknya punya suami yang nggak benar kayaknya. Sepertinya sampai dia mengatakan apakah gara-gara dosa riba itu yang dosa paling rendah itu seperti menzina ibu kandungnya sehingga dia punya pasangan hidup ya pezina ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Tapi yang jelas orang itu harus segera bertobat. Dan inilah yang kita lihat. Riba ini benar-benar disebut lintah darat. Mereka itu berusaha untuk makan antum. Orang yang pinjam duit di bank, itu dia akan jadi budaknya bank. Ada yang, Bapak tiap bulan setor berapa? Saya tiap bulan setor 20 juta. Itu bunganya aja. Jadi dia pagi sampai sore bekerja, terus tiap hari datang dia serahkan ke bank. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita lihat sistem kredit. Seharusnya orang itu bisa jual rumahnya. Karena itu sudah jadi miliknya. Dalam Islam dengan kredit itu barang jadi milik langsung jemaah. Cuma masalah pembayarannya yang ditunda. Tapi barang itu barang milik ana. Ana mau apain terserah ana. Tapi karena sistemnya memang tidak sistem syar'i. Terus bagaimana dengan dia mendapatkan pasangan yang mungkin pelaku zina, na'udzubillah min dzalik ya. Dia segera bertobat kembali kepada Allah. Dia sesegera mungkin menyelesaikan, dia punya aset yang bisa dia jual atau rumah itu sendiri dia jual sehingga dia bisa menutupin sisanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah meridhoin pernikahan dia. Dan kalau dia suudzon sama suaminya melakukan perzinaan ini itu, ya coba dia perbaiki dirinya. Perbaiki dirinya dan nasihati suaminya. Mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, Ustadz, alhamdulillah ini kajian pertama Ana dan keluarga. Biasanya Ana hanya datang sendirian karena anak masih kecil-kecil. Mohon doanya Ustadz supaya Ana sekeluarga dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk selalu istiqomah dalam thalabul ilm. Yang ingin Ana tanyakan, mungkin Ustadz bisa kasih beberapa tip untuk keluarga Ana supaya lebih gemar ikut kajian, terutama untuk istri dan anak-anak Ana, Ustadz. Masya Allah jamaah. Ya, suatu kebahagiaan jamaah ya, ketika antum bisa sholat malam bersama istri antum. Antum sholat malam, istrinya ikut sholat malam. Masya Allah, antum puasa sunnah, istrinya ikut puasa sunnah. Antum datang kajian, istrinya mau datang kajian. Masya Allah. Itu nikmat. Ada istri-istri, aduh ada apa kajian-kajian lah. Enggak mau ikut. Kau ajak lah. Kau yang jadi ustadz, yang pinter, nanti kau masuk surga, ya kau ajak aku masuk surga. Ada yang seperti itu jemaah. Ya benar-benar apa ya sama suaminya itu fitnah. Subhanallah. Maka semoga bisa istiqomah. Adapun bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa senantiasa datang ke majelis ilmu ya. Ketahuilah bahwa iman itu bisa lusuh. Bisa usang. Baju ini kalau sering dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, lama-kelamaan jadi usang ya, jadi gampang robek tuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa usang seperti usangnya baju kalian. Fasalullah an yujaddida imanakum. Maka kalian memintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keimanan kalian. Salah satunya dengan datang ke majelis ilmu. Tuh ceritanya Hamdalah sama Abu Bakar. Hamdalah kalau lagi sama Nabi SAW, Masya Allah. Imannya itu melangit. Tapi ketika pulang ke rumah jadi membumi. Kumpul sama istrinya, kumpul sama anaknya, kumpul sama kerjaannya. Akhirnya
yang awalnya semangat untuk masuk surga, mulai kendor. Nah, makanya datang ke majelis ilmu lagi. Bawa keluarganya, katakan kepada keluarga dan anak-anak, ini nih taman surga. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, ana ada fitnah keluarga, Ustadz. Ana benar-benar bingung dengan istri saya. Dari awal saya nikah, istri saya tidak pernah sholat. Saya sering menasihati, tapi tetap saya tidak pernah lihat dia sholat. Mohon Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Sudah berdoa dan gimana hukumnya sebagai suami di mata Allah? Subhanallah jamaah. Dia ini menikah dengan perempuan itu kenal apa enggak? Makanya ini masalah. Rasulullah SAW menyuruh kita kalau mau menikah itu cari tahu dulu tentang perempuan itu. Kok setelah menikah baru tahu kalau nggak sholat? Apakah yang menyebabkan dia suka dengan wanita itu? Harta? Cantik? Atau berdarah biru? Agama dia tidak pikirkan. Akhirnya dia mendapatkan seperti ini. Perempuan yang tidak sholat. Ya kalau engkau sudah memberikan nasihat, mungkin kau perlu memberikan nasihat dengan cara mengajak dia sholat berjamaah. Engkau sholat ke masjid, pulang dari masjid, istriku yuk kau ambil wudhu, kita sholat. Sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan ya bisa memperbaiki. Tapi ketika engkau tidak bisa memperbaiki, ya kau ceraikan gak apa-apa. Itu salah satu solusi. Gimana kalau anak dapat ibu gak sholat? Kalau anak dapat bapak gak sholat itu masih lebih mudah jemaah. Karena bapak memang sering keluar. Dan yang lebih lama bersama anak adalah ibunya. Nah itu pun bahaya kalau bapaknya gak sholat bisa jadi anaknya nanti gak sholat. Tapi kalau ibunya gak sholat padahal ibu itu madrasah pertama anak-anak jemaah. Dan kau bertobat kepada Allah. Kenapa kau memilih perempuan seperti ini? Kau akan ditanyakan. Padahal disuruh milih yang agamanya baik. Tapi kau milih orang yang malah nggak sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ketika tidak berhasil, ya akhir obat itu kai besi panas. Kalau sudah lain cara nggak bisa ya sudah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Salah satunya caranya dikasih nasihat. Kasih nasihat nggak mau pisah ranjang. Pisah ranjang tetap nggak nurut. Dipukul tetap, ya sudah, selamat tinggal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya memiliki teman-teman yang masih belum berjalan di atas sunnah. Apakah saya harus meninggalkan teman-teman saya, Ustaz? Apakah teman-teman yang masih belum diberikan beriman kepada Allah atau menghadirkan fitnah kepada saya karena teman-teman yang belum beriman. Subhanallah jamaah. Rasulullah SAW memang mengatakan teman itu termasuk fitnah ya. Permisalan teman baik dan teman buruk kita tahu semua. Bagaimana teman baik akan mempengaruhi antum kepada kebaikan. Kalau antum dengan teman-teman yang tadi belum mengerti sunnah, belum menjalankan syariat dengan benar dalam kehidupannya, antum berusaha mewarnai mereka. Jadi kalau kiranya antum bisa mewarnai terus, dan ini yang mulia buat antum. Seorang muslim itu yang pertama belajar, setelah belajar beramal, setelah beramal berdakwah. Dia ajak sohib-sohibnya nih. Dia punya klub basket dia ajak. Dia punya teman-teman, umpamanya futsal, lagi main futsal, adzan, ya Allah, bismillah, yuk udah adzan nih, sholat dulu, break dulu kita sholat. Ajak kayak gitu. Sekali diajak, kau sholat, kau ajaklah yang sholat gitu, ya udah, tinggal sholat. Nanti kita main lagi, kita ingatkan lagi. Kita lihat kira-kira antum bisa mewarnai dia enggak? Kalau antum tidak bisa mewarnai, karena ada orang yang tipikalnya gampang terpengaruh. Dia tidak biasa di depan, selalu di belakang.
maka susah biasanya akan mempengaruhi orang lain. Dulu itu orang Arab kalau sedang berangkat ke sebuah kabilah, mereka mau berperang atau apa, dia perhatikan anak-anak itu. Anak-anak itu bermain. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, ayo siapa yang ikut aku? Oh, ini bakal jadi pemimpin nih. Tapi ada anak-anak yang mengatakan, aku sama siapa? Oh, ikut orang aja ini dia. Dia cuma ikut, aku ikut siapa gitu loh. Ada yang tipikalnya seperti itu. Maka nampak bagaimana anak-anak itu. Antum pun tahu antum yang mana. Kira-kira antum bisa mewarnai enggak? Insya Allah anak bisa mewarnai. Tuh anak-anak dengar kalau anak ngomong tuh. Antum berusaha. Tapi kalau antum merasa, ya anak coba Ustaz, anak kayaknya enggak termasuk yang bisa mempengaruhi. Tapi anak coba, antum coba. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu daunnya nggak jatuh cuma. Antum tidak akan melihat daun kurma itu jatuh. Seorang mukmin kayak gitu. Tapi buahnya jatuh iya. Buahnya bermanfaat buat orang lain. Dia tegar. Tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau antum tidak bisa, antum tinggalkan. Antum cari teman-teman lain yang antum bisa menjaga agama antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustadz, ibu saya termasuk orang yang berobat kepada dukun. Setiap ada keluhan sakit, dia percaya itu adalah serangan jin dari orang yang tidak suka kepada usaha rumah makannya. Saya sudah mencoba mengatakan bahwa hal itu adalah syirik. Belakangan ini dia mengajak saya bertemu dengan dukun tersebut, tapi saya menolak. Apa hukumnya jika saya datang ke sana hanya untuk menyenangkan hati ibu saya? Iya, subhanallah jamaah ya, usaha rumah makan ini menakutkan. Dukunnya itu kuat, betul. Jangan yang jauh. Kita di STDI, di Jember itu kita punya kampus, punya badan usaha minimarket. Minimarket itu buka, kalau nggak salah dia jualan mie goreng. Mie goreng apa mie ayam kalau nggak salah ya. Enak mie ayamnya. Ana berapa kali beli. Setelah itu Ana lihat tutup. Ana tanya, baru tanya mungkin 2 pekan yang lalu. Ana ngomong, mie di depan toko kok nggak jual lagi? Allah Ustaz. Ana mau cerita Ustaz ya. Dia cerita. Dia ngomong nih, itu Ustaz, kita baru masak mie, langsung bau Ustaz. Mie itu baru matang Ustaz. Kita mau suguhkan, bau. Ganti airnya, bau lagi. Akhirnya kita berusaha bertahan, ya tutup akhirnya. Memang yang namanya perdukunan di dunia restoran itu, sampai kalau nggak salah ada dukun di Jakarta ini yang tobat. Dia cerita sama Ustadz Sufyan Baswedan, kalau nggak salah Ustadz Sufyan cerita sama kita. Yang katakan tuh semua restoran tuh semua pakai dukun kata dia. Bapak jangan seperti itu Pak, Bapak tahu dari mana? Lah saya dukunnya dulu. Iya. Dia ngomong saya dukunnya semua itu kata dia. Dan dia alhamdulillah. Cuma ibu ini perlu berhusnudzon dengan Allah SWT. Kalau mungkin orang-orang itu melakukan dukun, ya kita bagaimana membentengi diri kita dengan. Dan ini fitnah. Antum difitnah, ya Allah Ustaz, kalau minta sama Allah lama banget Ustaz. Tapi kalau sama dukun langsung sembuh Ustaz, kata dia. Iya, nih, itu fitnah. Antum diuji kesabarannya, akhirnya antum yakin sama dukun. Percaya dengan omongannya, kalau fulan ini kiriman dari fulan, ini kiriman dari fulan. Na'udzubillah jamaah. Jangan, karena itu termasuk dosa besar dan bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Seorang yang datang kemana. Jadi kalau antum mau datang ke dukun itu, jangan untuk menyenangkan ibu. Tapi untuk berdakwah kepada dukun itu. Ya Bu, anak berangkat, yuk. Iya, antum bawa kitab. Kalau antum belum bisa, antum pelajarin berapa hari itu. Lalu antum belajar ngomong ya. Supaya ketika ketemu dukun, siapa tahu dukunnya dapat hidayah. Siapa tahu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada 3 ini dari seseorang. Jangan banyak-banyak, satu-satu, satu kertas ya. Satu aja. Ya.
Nah, fadhal. Bagaimana cara kita bermadhab yang benar? Apakah diperbolehkan jika seorang tidak bermadhab? Dan bagaimana jika seseorang memakai berbagai madhab dalam ibadah dan muamalahnya? Syukron. Iya jemaah, subhanallah. Kalau kita bicara madhab, kapan sih Islam mengenal madhab? Pencetus madhab Hanafi kapan meninggalnya? Tahun 150 Hijriah. Yang kedua, Imam Malik meninggal 196. Kemudian Imam Syafi'i 204. Kemudian Imam Ahmad 204 sekian atau 5 sekian Imam Ahmad. Nah, berarti sebelum itu nggak ada madhab. Madhab ini jamaah membantu kita untuk memahami agama. Nggak apa-apa. Artinya kita mau belajar madhab Syafi'i silahkan. Tapi jangan fanatik mengklaim kebenaran semuanya dari Syafi'i. Artinya kalau dilihat orang bermadhab Maliki karena pernah terjadi fanatis terhadap madhab ini. Sehingga di Masjidil Haram itu jamaah sholat bergantian jamaah. Yang madhab Syafi'i nggak mau bermakmum dengan yang madhab Hambali. Sebaliknya seperti itu. Yang Hambali tidak mau bermakmum kepada Syafi'i. Kenapa? Loh gimana? Kita itu momennya beranggapan bahwasanya makan daging onta itu membatalkan wudhu. Dia beranggapan makan daging onta tidak membatalkan wudhu. Kalau imamnya habis makan daging onta kemudian sholat, menurut kita kan nggak sah dia. Masa kita bermakmum kepada imam yang menurut kita sholatnya tidak sah? Itu sampai seperti itu. Bahkan mereka tidak memperbolehkan nikah beda madhab. Madhabnya apa? Calonmu apa? Syafi'i. Aduh jangan, kau kan Hanafi. Jangan kata dia. Oh iya Pak, ini mau nikah dengan wanita Nasraniyah. Oh nggak apa-apa kalau Nasraniyah. Kan halal dalam Al-Quran Al-Karim. Ini terjadi jamaah. Maka kalau dikatakan mau belajar lewat madhab, tafadhol, nggak ada masalah. Kau belajar lewat madhab Syafi'i, itu madhab yang ada di negeri kita. Tapi ingat, jangan menjadikan madhab itu sebagai tolak ukur kebenaran. Artinya semua yang tidak sesuai, umpamanya ajaran tidak sesuai dengan madhab ini, oh berarti sesat. Nah, berarti udah nggak benar antum. Ukuran kebenaran itu adalah qala Allah dan qala Rasul. Adapun perkataan Imam Syafi'i itu bisa jadi pendapat beliau. Beliau punya pendapat dan imam yang lain punya pendapat. Makanya Imam Malik bin Anas mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali yang kuburannya di sini. Dia menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus diterima. Maka kalau antum berkata orang boleh enggak tidak bermadhab? Ya kalau dia memiliki kemampuan untuk tidak bermadhab artinya ya dia memiliki kemampuan untuk tidak bermadhab, dia menyimpulkan hukum macam-macam, tafadhol, nggak ada masalah. Atau dia membaca kitab hadis, umpamanya antum kadangkala ada kitabnya Syekh Albani rahimahullahu taala, sifat salat Nabi. Iya, sifat salat Nabi. Antum baca tuh. Antum baca, antum akhirnya amalkan itu. Ingat, jangan sampai menjadikan kitab sifat salat Nabi itu sebagai ukuran kebenaran akhirnya. Antum akhirnya madhabnya Syekh Albani. Karena di situ mungkin Syekh Albani mensahihkan sebuah hadis, ulama lain mendhaifkan hadis itu. Contohnya menggerakkan jari. Syekh Albani mensahihkan hadis itu. Sedangkan yang lainnya tidak mensahihkan. Ketika antum lihat, oh kok kenapa tidak menggerakkan? Tidak sesuai dengan sholat Nabi. Bukan tidak sesuai dengan sholat Nabi, tidak sesuai dengan kitab sifat sholat Nabi. Iya, betul. Maka di sini kita perlu ketahui, kita menghormati para ulama. Ketika antum orang awam, Ustadz, ana baca sifat sholat Nabi, tafadhol, aku amalkan itu, silahkan. Dan Syekh Albani berusaha untuk menyimpulkan pendapat-pendapat dan bisa kita ikutin sebagai orang awam. Tapi Ustadz, ana baca kitabnya Syekh bin Baz, antum lihat, sebagai ulama, Syekh bin Baz berpendapat kalau setelah ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan diletakkan di mana?
Diletakkan di dada. Syekh Albani mengatakan tidak. Dilepas. Antum ikut mana? Nah, di sini kita kan kadang-kala kita mengatakan tidak bermadhab. Madhabnya orang awam itu ikut para ulama mereka. Orang nggak ngerti, ya sudah. Dia tanya. Kan Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama yang mengerti ketika kau tidak mengerti. Gak paham tanya, apa hukumnya ini? Umpamanya nih yang ribut sekarang nih Ramadan. Ustadz, wanita yang hamil dan wanita yang menyusuin. Itu bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Apakah dia mengkodok saja? Atau mengkodok dengan membayar fidyah? Atau bayar fidyah aja? Gimana antum? Allah bingung Ustaz kata dia. Ya udah antum tanya sama Ustaz. Yang antum Ustaz gimana Ustaz? Menurut Ustaz, ana nggak ngerti. Yang lebih kuat yang mana? Ustaz yang ngomong yang ini lebih kuat. Tafadhol kau ikutin. Seperti itu. Jadi orang awam itu memang madhabnya madhab ulama mereka. Bertanya kepada alim ulama mereka. Tapi kalau antum penuntut ilmu, antum bisa belajar, antum kaji. Oh ini pendapat Syekh Al-Albani, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat fulan. Antum lihat. Kayaknya yang ini yang lebih sahih. Nah di situ antum sudah memiliki kemampuan untuk memilih. Tapi jangan memilih yang enak. Karena ada madhab tadi yang disebutkan, gabungin semua madhab. Digabungin yang enak-enak semua dia gabungin. Pernikahan dia ikut madhabnya zahiri. Kan madhab zahiri kalau melihat perempuan yang mau dinikahin boleh semuanya tuh. Dia ikut seperti itu. Ini dalam masalah itu. Kemudian dalam masalah makanan dia ikut mazhabnya Imam Malik umpamanya. Semuanya boleh halal kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran haram itu haram. Apa aja yang ditemuin di jalan umpamanya ada monyet lewat bismillah. Anak ikut mazhabnya anu. Kadang-kala dia cari yang mudah di antara mazhab-mazhab itu jamaah. Maka kalau dia mengatakan bagaimana kalau dalam satu ibadah, umpamanya sholat, dia ikut madhab yang macam-macam. Sebenarnya tidak. Dia ikut yang benar dari madhab yang macam-macam menurut dia. Tetap dia harus mengatakan menurut dia. Karena ana lihat dari madhab ini, yang ini benar nih. Umpamanya madhab Syafi'i yang ini ana lihat benar. Umpamanya. Kayaknya kalau dalam rukuknya, ana ikut yang ini umpamanya. Karena ana lihat pendapatnya itu kuat. Jadi antum sudah mulai bisa memilih dan memilah kalau punya kemampuan. Kalau nggak punya, karena ibu-ibu ini masalah, ibu-ibu yang baca kitab Al-Wajiz. Tahu Al-Wajiz ya, Ma? Al-Wajiz di dalam fikih Al-Kitab wa Sunnah yang ditulis Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Kitab itu bagus sekali, Masya Allah. Ana ngajar kitab itu juga. Sebagian ibu-ibu kalau berdebat sama orang lain yang dibawa kitab itu. Set. Yuk, nih kitabnya. Seakan-akan yang ada di kitab ini benar, yang tidak ada di kitab itu salah. Tuh, nggak yang kau amal tuh nggak ada di sini kata dia. Ya memang nggak ada di sini, tapi di kitab ini ada nih. Gimana nih? Akhirnya ribut mereka. Jangan mengklaim kebenaran itu ya kecuali kita sudah bisa memilih dan memilah punya ilmunya. Kita katakan afwan. Umpamanya dalam posisi tayamum. Di dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu sampai ke siku. Dan memukulnya 2 kali. Untuk wajah dan untuk tangan. Di dalam mazhab Hambali, mereka mukulnya cuma sekali. Dan mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan. Itu lihat kayak gitu tuh. Nah, antum lihat mana dalil yang lebih kuat. Ternyata dalil yang sampai sini Ustaz, dhaif Ustaz. Ya sudah, kau ikut pendapat yang kuat. Umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan sebelum terakhir. Ana udah capek. Jam ini tadi katanya sampai jam berapa? Sampai jam 3. Masya Allah. Jamaah betul sampai jam 3. Katanya 1 jam kajian, setengah jam pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaan sebelum asar ya sebenarnya. Sebelum asar. Tafadhol, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya gabung, insya Allah bisa kita lalui lah, insya Allah. Ya mohon berkenan Ustadz. Jadi ini pertanyaan adalah ia sebagai kepala rumah tangga ingin
merubah ataupun berhijrah kepada yang sesuai sunnah. Ya, sesuai sunnah, khususnya misalkan sholat tepat waktu, namun dan lain-lain yang sesuai sunnah, lebih syar'i dan lebih mendekati contoh-contoh Rasulullah. Namun beberapa hal mendapatkan tantangan dari keluarga terdekat dan juga bagaimana memberi nasihat juga. Yang kedua pertanyaannya mirip kepada orang tua sendiri untuk sesuai dengan sunnah. Demikian. Alhamdulillah jamaah. Iya. Jamaah rahimakumullah. Dari awal kita sebutkan bahwasanya hidup ini adalah fitnah. Yang sukses dalam fitnah itu dua orang. Satu bersyukur, satu bersabar. Bagaimana antum menghadapi keluarga yang tidak mendukung dakwah antum? Rasulullah SAW di keluarganya ketika beliau berdakwah ada yang mendukung, ada yang menentang. Istrinya alhamdulillah mendukung. Pamannya satu mendukung. Sebelum Hamzah masuk Islam, pamannya satu mendukung Abu Thalib. Tapi Abu Lahab malah menentang mati-matian. Dan tugas kita bersabar menghadapi hal itu. Apalagi mereka kerabat kita, keluarga kita. Ketika antum ikhlas, antum berdakwah lillahi ta'ala, insya Allah antum akan memetik hasilnya. Ditambah antum punya ilmu dan adab yang mulia. Soalnya kalau antum tidak memiliki adab dan etika yang mulia ketika berdakwah, akhirnya dakwah antum bukan membuahkan hasil, tapi membuat orang melihat buruk kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara antum. Jadi tugasnya antum, apalagi orang tua, ya, ibu kita, bapak atau siapapun, tunjukkan akhlak yang mulia. Satu, bikin mereka melihat antum berubah jadi lebih baik. Kalau perubahan antum pakai jenggot, perubahan antum sholat ke masjid, kadang-kadang buat orang tua itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan sesuatu yang menakutkan. Lihat anaknya ikut aliran apa ya anak. Iya. Tapi tunjukkan perubahan sikap dan perilaku dalam kebaktian antum kepada orang tua. Antum gak pernah beli oleh-oleh kalau pulang setelah antum ngaji. Antum beli walaupun gorengan. Memang duit antum gak banyak. Antum beli. Umi, coba nih Mi, ana lihat kayaknya enak nih Mi. Kasihkan kepada umi antum. Kasihkan ke bapak antum. Abah antum akan lihat. Masya Allah. Jadi lebih baik ini. Iya. Karena itu yang dirasakan oleh orang tua. Ada perubahan sikap di anak. Keluar rumah, Masya Allah. Bapak keluar rumah, tahu-tahu sandalnya sudah ngadep ke pintu. Masya Allah. Dia langsung pakai sandal itu. Ini siapa yang naruh? Anaknya. Berarti anakku berubah ini. Subhanallah, kadang-kala di rumah tanya samanya, Bah, Abah kepingin teh apa kopi nih Bah? Anak bikinin Bah. Gak pernah selama hidup dia bikinin kopi sama teh abahnya. Tapi dia bikinin, dia merasakan insya Allah anakku lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan sikap ini, orang tua akan menghargai antum. Akan melihat kalau anaknya jadi lebih baik. Sambil antum doakan terus, tapi jamaah bukan berarti antum bisa diterima sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Diusir sama bapaknya. Padahal semua cara kebaikan sudah ditempuh. Apalagi kita. Jadi kalau antum ustadz yang antum nasihati sudah ana lakukan. Tapi ternyata ana diusir sama orang tua. Ya Nabi Ibrahim aja diusir. Maka kau tadi ngelihat kepada yang terdahulu. Ulama-ulama terdahulu, para nabi. Sehingga kita akan bisa lebih istiqamah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya satu yang terakhir jamaah. Jamaah ana udah teler nih jamaah. Baik, Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana semestinya perasaan kita ketika ditinggal anak-anak ke surga. Pertama keguguran, kedua meninggal dunia anak-anak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anak-anak yang soleh atau solehah lagi? Mohon pencerahan Ustadz.
Subhanallah jamaah. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Antum kalau rumahnya nggak ada perabotan, kelihatan, ya Allah, kosong rumahnya. Rumah penuh perabotan tapi nggak ada anak-anaknya. Antum merasa kesepian di rumah itu. Maka di situ anak dan harta adalah perhiasan dunia. Tapi mereka juga fitnah. Ada orang-orang yang tidak Allah kasih anak. Mungkin itu lebih baik buat dia daripada dia punya anak. Bisa jadi kalau dia punya anak, dia jadi lupa sama Allah. Berapa banyak orang ketika belum punya anak, Masya Allah. Kajian di soft pertama, Masya Allah. Belum punya anak nih. Sholat malam tahajud minta sama Allah. Puasa Daud. Ketika punya anak, puasa Daudnya hilang. Kajiannya hilang. Betul jemaah. Karena dia merasa udah selesai. Yang anak pinta udah anak dapatkan. Dia akhirnya mengurangin ibadahnya. Seharusnya dengan permohonan dia dikabulkan, dia bersyukur sama Allah. Tambah banyak lagi ibadahnya. Tapi sekali lagi, itulah fitnah. Yang kitanya bukan malah mensyukurin, malah kita mengurangin ibadah kita. Maka kalau dikatakan orang tua yang ditinggal mati sama anaknya keguguran, atau anaknya umur setahun meninggal, sebelum bayi meninggal, antum husnudzon sama Allah, katakan alhamdulillah ya Allah, mungkin itu yang terbaik buat aku. Bisa jadi kalau anak itu besar mungkin aku tidak bisa mendidiknya. Mungkin kalau anak itu besar dia bisa durhaka sama anak. Kok husnudzon sama Allah? Dan katakan alhamdulillah. Artinya semua takdir Allah itu pasti indah buat kita. Walaupun kadangkala kita merasa pilu dan sedih. Nanti anak-anak itu akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika anak-anak disuruh masuk surga, anak-anak itu mengatakan, la, enggak. Kalian masuk surga, kenapa kalian enggak masuk surga? La, hatta ya'tiya aba'una. Sampai orang tua kami datang ke sini. Bayangkan jemaah. Anak itu akan memberikan syafaat. Asalkan orang tuanya sabar ketika ditinggal mati oleh anak-anak itu. Dan dia berusaha menjaga keimanannya. Adapun bagaimana kemudian cara untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, ya perjalanan itu panjang, dimulai dari memilih benih yang baik. Antum tahu kadangkala ngelihat ada pohon-pohon yang bagus. Kenapa bagus? Benihnya bagus. Yang kedua, tanahnya bagus. Yang ketiga, dirawat dia itu. Jangan antum melihat, Masya Allah bagus banget ini, anak minta benihnya. Dia bawa ke rumahnya. Dia tanam, mati kata dia. Aku heran, di rumahmu kok bisa bagus ya pohonnya itu ya. Di rumahku mati kata dia. Ya iyalah, benihnya sama tapi kau tidak merawatnya. Kau tidak menyiraminya. Sejatinya anak-anak kita seperti itu. Kita diperintahkan untuk memilih benih yang bagus. Tanahnya juga yang bagus. Kau harus jadi orang yang soleh. Kau cari ibu yang soleha. Kemudian perjalanan itu kau harus siramin ya. Baca doa, minta sama Allah. Memberikan nama yang baik buat anaknya. Akikoh buat anaknya. Kemudian mulai diajarin kebaikan, akhlak yang mulia. Kalau kau sudah punya ibu yang baik, separuh perjalananmu sudah kau tempuh. Seorang lelaki kalau punya istri yang soleha, separuh perjalanan mendidik anak sudah selesai. Ketika dia ditanya, yaitu seperti Abu Aswad Ad-Du'ali, ketika dia ngomong sama anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku nih sudah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan ketika kalian belum lahir. Kata anak-anaknya, kalau kau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, kita rasakan. Ketika kita dewasa sampai saat ini kita rasakan. Tapi kau berbuat baik kepada kita sebelum kita lahir, gimana tuh ceritanya? Kata bapaknya, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu itu. Subhanallah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum ditutup ana mau tanya nih. Ada hadiah nih. Jamaah,
Kita tadi menyebutkan 6 solusi dari fitnah. Siapa yang mau jawab? Gak boleh baca. Iya, fadal. Ulang pertanyaannya. Iya, jadi dia angkat tangan duluan jemaah. Siapa yang tahu pertanyaannya? Udah tahu? Iya. Baik, nggak apa-apa lah baca. Masya Allah, yang penting antum catat kan? Iya. Iya, ikhlas. Al-Quranul Karim. Agamanya maka, ya. Baca sirah, bukan sirah Nabi, sirah as-salafus salih ya. Nah. Belajar ilmu agama. Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Fadhal. Taib, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa pertanyaannya? Sebelum kita bicara solusi, kita bicara ada poin-poin yang menfitnah seseorang. Mana jemaah? Fadhal. Ya. Ya, ini fitnah, orang difitnah dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang cinta dengan kebatilan. Nah, yang kedua, ya kita difitnah dengan nafsu yang syahwat, ditawarin harta, perempuan, macam-macam. Yang ketiga, ya kita melihat orang kafir maju ini itu, oh, kita yang muslim, yang sholat malah nggak maju-maju gitu jemaah. Nah, yang keempat, keasingan diri kita. Orang-orang pada tenggelam dalam kemaksiatan, jauh dari Allah. Kita sendiri yang berpegang teguh dengan agama ini. Itu jadi fitnah buat kita. Yang terakhir, kaburnya kebenaran. Bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Banyaknya ustadz-ustadz, banyaknya ulama-ulama, semua memberikan fatwa sesuai dengan keinginan mereka. Fadhol ini. Sampai ada yang memberikan fatwa, bolehnya homoseksual. Iya jemaah. Bayangkan gimana umat. Ini yang ngomong ahli agama nih. Katanya homoseksual itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau ada pemaksaan, kata dia. Na'udzubillah. Orang awam kan, oh anak cocok sama ini. Betul, sesuai dengan logika. Allahu Akbar. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah.